Sering banget ya kita mikir, obesitas atau kelebihan berat badan itu kan cuma soal penampilan aja. Tapi, gimana kalau saya bilang, ini tuh sebenarnya domino pertama yang jatuh, yang bisa memicu rentetan masalah kesehatan yang jauh lebih serius. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas gimana ceritanya obesitas itu bisa jadi pintu gerbang ke penyakit-penyakit berbahaya. Jadi pertanyaannya, bener nggak sih ini semua cuma soal apa yang kita lihat di cermin? Jawabannya jelas banget, nggak sama sekali. Kenyataannya, apa yang terjadi di dalam tubuh kita itu jauh lebih penting. Dan jujur aja, jauh lebih ngeri daripada apapun yang kelihatan dari luar. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari kenapa obesitas itu jadi gerbang penyakit. Terus kita lihat efek domino dari sindrom metabolik sampai ke hubungannya yang mengejutkan sama demensia. Kita juga akan bahas bahayanya sikap nanti aja deh. Tapi yang paling penting, kita bakal cari tahu cara memutus rantai ini dan gimana pilihan Anda hari ini jadi penentu masa depan kesehatan Anda. Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Jadi begini, lemak berlebih di tubuh itu bukan cuma simpanan energi yang diam aja. Anggap aja lemak itu kayak organ aktif yang kerjanya memproduksi peradangan tingkat rendah terus-menerus ke seluruh tubuh. Nah, peradangan inilah yang jadi pondasi dari banyak banget penyakit kronis. Nah, akibat langsung dari peradangan tadi itu adalah sindrom metabolik. Ini bukan satu penyakit ya, tapi sekumpulan masalah yang datang barengan. Gula darah mulai tinggi, tensi naik, kolesterol berantakan. Bisa dibilang, ini tuh sarangnya penyakit gaya hidup yang siap meledak kapan aja. Oke, kita lanjutin ya. Gimana ceritanya ini semua bisa makin parah? Waktu tubuh kita terus-terusan meradang karena sindrom metabolik tadi, sistem-sistem penting di dalamnya itu mulai capek, mulai kewalahan. Nah, disinilah efek domino yang sesungguhnya itu dimulai. Coba deh perhatikan alurnya. Ini terjadi setahap demi setahap, nggak langsung. Jadi awalnya kan obesitas, yang kemudian memicu sindrom metabolik. Nah, dari situ tubuh kita mulai mengalami yang namanya resistensi insulin. Gini deh, bayangin insulin itu kunci, terus sel-sel tubuh kita itu pintu. Kalau resistensi insulin, kuncinya ini jadi susah masuk ke lubangnya. Akibatnya apa? Gula nggak bisa masuk ke sel buat jadi energi, malah numpuk di darah. Nah, kalau gula darah tinggi terus-terusan, ujung-ujungnya diagnosis diabetes tipe 2. Poin pentingnya tuh ini, karena diagnosis diabetes itu bukan akhir dari segalanya. Justru ini tuh kayak lampu merah di persimpangan jalan. Dari titik ini, risiko serangan jantung, stroke, dan komplikasi gawat lainnya itu naik berkali-kali lipat. Ini sinyal darurat kalau tubuh kita lagi dalam masalah besar. Sekarang, kita masuk ke bagian yang mungkin bikin banyak orang kaget. Ternyata, efek domino ini nggak berhenti di jantung atau pembuluh darah aja loh. Penelitian terbaru nunjukin ada hubungan yang erat banget antara gula darah tinggi sama penurunan fungsi otak atau yang kita kenal sebagai demensia. Lihat angka ini. Orang dengan diabetes punya resiko 1,5 sampai 2 kali lipat lebih tinggi kena demensia di masa tuanya. Kok bisa? Ya karena kadar gula yang tinggi terus-terusan itu bisa merusak pembuluh darah kecil di otak dan ngeganggu komunikasi antar sel saraf. Ancaman ini benar-benar nyata. Nah, alur ini merangkum semuanya dengan sangat jelas. Ini adalah sebuah rantai logika yang susah banget dibantah kalau kita nggak ngapa-ngapain. Mulai dari obesitas, lanjut ke sindrom metabolik, terus buka jalan buat diabetes, dan puncaknya bisa berujung ke demensia. Setiap tahap adalah akibat logis dari tahap sebelumnya. Salah satu hal yang paling bahaya dari semua ini sebetulnya adalah pola pikir kita sendiri. Pikiran kayak, saya nggak ngerasain apa-apa kok, pasti aman-aman aja. Padahal kerusakan terbesar itu justru terjadi diam-diam di dalam tubuh kita selama bertahun-tahun tanpa kita sadari sama sekali. Coba lihat lini masa ini deh. Selama 5-10 tahun pertama, Anda mungkin nggak akan merasa ada yang aneh. Tapi di dalam tubuh, resistensi insulin udah mulai terjadi, gula darah udah mulai naik pelan-pelan, nanti pas gejalanya akhirnya muncul setelah 10 tahun lebih, seringkali kerusakannya udah terlanjur parah. Oke, setelah dengar semua risiko tadi, mungkin Anda jadi agak khawatir ya. Tapi ini dia kabar baiknya, dan ini penting banget. Rantai negatif ini bukan takdir. Anda punya kekuatan penuh buat menghentikannya. Domino-domino ini nggak harus jatuh kok. Salah satu strategi yang paling efektif dan gampang dilakukan adalah puasa intermiten atau intermittent fasting. Konsepnya simple banget. Anda cuma atur kapan waktunya makan dan kapan waktunya puasa. Tujuannya untuk kasih tubuh kita istirahat dari kerjaan mencerna makanan terus-menerus. Manfaatnya itu langsung nyambung ke semua masalah yang kita bahas tadi. Puasa intermiten bisa bantu stabilkan gula darah dan insulin, targetin lemak perut yang bahaya itu, mengaktifkan proses bersih-bersih sel tubuh,
Dan yang paling penting, menekan peradangan yang jadi akar semua masalah ini. Dan Anda nggak perlu jadi ekstrim buat lihat hasilnya. Lupain deh diet-diet ketat yang bikin sengsara. Kunci dari pendekatan ini tuh konsistensi, bukan kesempurnaan. Justru, mulai dari hal-hal kecil itu bisa ngasih dampak yang luar biasa besar. Terus gimana cara mulainya? Gampang banget, beneran. Ada 2 langkah super simpel yang bisa Anda coba mulai hari ini juga. Yang pertama, coba deh kurangi atau kalau bisa, stop ngemil di antara jam makan. Kasih jedalah buat sistem pencernaan kita bekerja. Yang kedua, usahakan banget untuk nggak makan apa-apa, minimal 3 jam sebelum tidur. Cuma dengan 2 hal ini, Anda itu udah mulai proses memutus rantai negatif tadi. Simpel kan? Akhirnya kita sampai di bagian penutup. Inti dari semua obrolan kita ini cuma satu, kekuatan dari sebuah pilihan. Kesehatan Anda di masa depan itu bukan soal takdir atau hoki, tapi soal keputusan-keputusan kecil yang Anda buat setiap hari, yang dimulai dari hari ini. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Setiap makanan yang Anda pilih, setiap jam istirahat Anda, setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini adalah investasi buat diri Anda di masa depan. Diri Anda yang lebih sehat, lebih aktif, dan bebas dari rantai penyakit ini. Jadi, saya mau tutup pembahasan kita dengan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi hari ini. Apa satu langkah kecil yang paling mungkin Anda lakukan untuk mulai memutus rantai ini dan melindungi masa depan Anda? Pilihannya ada di tangan Anda.